kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, balik lagi dengan aku Asmi Harel. Kali ini aku akan menceritakan sebuah tragedi pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1999 di Indonesia. Tragedi ini dikenal dengan nama Tragedi Semanggi. Tragedi ini dipicu oleh dua aksi protes masyarakat dan mahasiswa terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Aksi tersebut memakan 17 korban jiwa dari warga sipil setelah terlibat bentrokan dengan aparat. Lalu setahun kemudian tragedi serupa terjadi lagi di tempat yang sama, yaitu sekitaran kampus UI Salemba dan Jembatan Semanggi, yang kali ini dipicu oleh aksi protes masyarakat dan mahasiswa yang menolak pengesahan rencana rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB yang dianggap sebagai kemunduran reformasi yang sudah diperjuangkan dengan mati-matian. Aksi demonstrasi itu berujung rusuh ketika aparat membubarkan mereka dengan menggunakan gas air mata, pentungan, dan juga senjata api, yang akibatnya 10 orang menjadi korbannya. Namun sayangnya setelah 2 dekade lebih, upaya penyelesaian 2 kasus tragedi Semanggi ini belum menemui titik terang. Bagaimanakah kisah lengkapnya dari 2 tragedi Semanggi ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saat Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998, posisi presiden dipegang oleh Pak Habibie yang saat itu menjadi wakil presiden Pak Harto. Presiden baru ini segera mengumumkan kabinet reformasi di tengah gejolak masyarakat yang mengawal proses transisi pemerintahan dari Pak Harto ke Pak Habibie. Saat itu respon rakyat dalam kondisi ini terbagi menjadi dua. Ada yang pro dan ada yang kontra. Masyarakat yang kontra saat itu menolak Pak Habibie serta anggota DPR MPR saat itu, karena dinilai kepanjangan dari masa Orde Baru, yang mana mereka menginginkan pembersihan dari orang-orang Orde Baru, terutama pejabat politik yang berlatar belakang militer, karena dirasa mereka itu terlalu otoriter. Hingga akhirnya pada November 1998, pemerintah rencana mengadakan sidang istimewa MPR atau lebih dikenal dengan SI MPR 1998 untuk membahas pemilu berikutnya. Sidang ini dijadwalkan selama 4 hari, dari tanggal 10 sampai 13 November 1998. Nah, mendengar itu rakyat yang kontra tambah marah kan? Karena kok pemerintah seakan-akan tidak mendengar gejolak di masyarakat mengenai transisi pemerintahan ini. Rakyat khawatir kalau sidang ini terjadi justru malah memperkuat kedudukan para sisa-sisa rezim Orde Baru di pemerintahan. Disitulah masyarakat dan mahasiswa yang tidak mengakui pemerintahan Pak Habibie serta mereka yang menentang sidang MPR ini bersatu untuk turun ke jalan berunjuk rasa. Dan nyatanya sidang tetap dilaksanakan pada 10 November 1998, yang kemudian tepat sehari setelah sidang dimulai, demo besar-besaran pun terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Bahkan pada 11 November 1998, para demonstrasi bergerak dari Jalan Salemba. Ada yang jalan kaki, ada juga yang naik bus sambil berorasi menyuarakan tuntutan mereka. Yang mana ada 2 hal yang mereka minta, yaitu yang pertama mereka ingin supaya sisa-sisa orang Orde Baru harus disingkirkan dari pemerintahan yang baru. Kemudian yang kedua mereka minta kalau dui fungsi ABRI itu dibatalkan. Jadi dui fungsi ABRI itu adalah kebijakan yang mengatur kalau ABRI itu punya 2 fungsi. Selain menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara, mereka juga dijadikan kekuatan sosial politik, yang mana intinya mereka ini menolak jika ABRI ini ikut campur dalam ranah politik. Kebijakan ini diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, intinya ya mereka memang benar-benar sudah tidak mau lagi dengan sesuatu yang berbau Orde Baru. Pada hari itu para demonstran terlibat bentrokan dengan PAM Swakarsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Nah, PAM Swakarsa sendiri adalah masyarakat sipil biasa yang dibentuk oleh ABRI. Mereka ini juga dilengkapi dengan senjata. Saat itu pendemo menghujani PAM Swakarsa dengan ribuan batu. Keesokan harinya, yaitu pada 12 November 1998, para demonstran menuju gedung DPR MPR sambil berorasi menuntut hal yang sama. Lalu mereka berusaha merangsek masuk ke gedung tersebut, namun upaya mereka berhasil digagalkan oleh aparat gabungan dari ABRI dan polisi. Kemudian bentrokan pun berlanjut di daerah Selipi dan di Jalan Sudirman pada malam harinya. Bahkan saat itu sudah mulai terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan aparat, di mana mereka saling pukul, saling menghantam dengan pentungan, yang akibatnya banyak mahasiswa yang terluka.
Mereka dibawa ke rumah sakit terdekat dan ada juga yang dievakuasi di Universitas Atmat Jaya. Aksi ini mencapai puncaknya pada pagi hari tanggal 13 November 1998. Saat itu para demonstran gabungan mahasiswa dan masyarakat dari berbagai wilayah yang berjumlah ratusan ribu orang memenuhi area Semanggi. Sementara itu untuk mengamankan para demonstran, jumlah aparat yang berjaga ditingkatkan jumlahnya jadi lebih banyak lagi. Sampai-sampai mereka ini seperti mengepung para demonstran dari dua arah dari Jalan Sudirman. Kendaraan lapis baja pun juga dikerahkan untuk berjaga-jaga apabila kondisi mulai tidak kondusif. Melihat itu para pendemo seolah tidak takut. Mereka terus memaksa untuk merangsek ke gedung DPR MPR dengan membawa senjata seadanya, seperti kayu, besi, bahkan bom molotov. Mereka terus menerobos barikade aparat dan suasana pun menjadi kacau. Di sini aparat mulai berusaha menertibkan mereka dengan menembakkan gas air mata. Para demonstran yang menghindari gas air mata ini pun kocar-kacir melarikan diri ke Universitas Atmat Jaya. Tapi saat itu aparat terus mengejar para demonstran sampai masuk ke area kampus. Mereka yang tertangkap dihajar habis-habisan. Ada yang dipukuli, dipentungi, bahkan sampai diinjak-injak. Hingga sore harinya, yaitu sekitar pukul 3 sore, kendaraan lapis baja mulai dikerahkan untuk membubarkan massa. Cuman saat itu banyak dari demonstran ini yang justru malah melawan kendaraan lapis baja ini, yang mana mereka berusaha menghalangi laju kendaraan ini. Hingga akhirnya direspon dengan serentetan tembakan membabi buta dari arah jembatan Semanggi oleh aparat. Selain menggunakan peluru karet, beberapa aparat ada yang benar-benar menggunakan peluru tajam, lur. Yang akibat dari tembakan brutal itu, 450 orang mengalami luka-luka dan 17 orang meregang nyawa. Dari 17 korban ini terdiri dari 6 mahasiswa dari berbagai universitas, 2 orang pelajar SMA, 4 anggota PAM Swakarsa, 2 anggota Polri, seorang satpam, dan 3 masyarakat setempat. Kejadian ini pun dikenang sebagai tragedi Semanggi I. Sungguh tragedi yang sangat disayangkan, karena tuntutan mereka nyatanya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Sidang MPR pun tetap berjalan sampai selesai, orang-orang dari Orde Baru juga tidak disingkirkan, fungsi ABRI juga masih diperlakukan. Setahun setelah tragedi Semanggi I, yaitu pada tanggal 24 September 1998, ribuan mahasiswa dan rakyat biasa turun ke jalan melakukan unjuk rasa untuk menolak pengesahan RUU PKB atau Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya yang dianggap sebagai merosotnya reformasi. Nah, UU PKB ini sebenarnya sudah dijalankan sejak pemerintahan Presiden Soekarno dan dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Soeharto. Fungsinya sendiri adalah untuk mempertahankan stabilitas dan keutuhan negara apabila terjadi keadaan darurat. Jadi UU ini memberikan wewenang kepada Presiden untuk menggerakkan kekuatan pertahanan militer apabila terjadi sesuatu yang dirasa dapat mengancam keutuhan negara. Misalnya keadaan darurat perang, terjadi chaos, pokoknya hal-hal yang darurat yang mengancam negara. Nah, yang ditakutkan rakyat, undang-undang ini justru disalahgunakan oleh Presiden atau pemerintah untuk melakukan tindakan penindasan kepada rakyat dengan cara mengontrol mereka menggunakan kekuatan militer. Kebijakan ini dinilai menjadikan pemerintah mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga terkesan otoriter dan dirasa membatasi kebebasan rakyat. Selain itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan digunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah atau presiden. Dan memang ini sudah bukan jadi rahasia umum karena banyak terjadi di negeri Konoha pada saat itu. Atau mungkin sampai sekarang. Nah, tapi ternyata UU PKB ini tetap disahkan, yang membuat mahasiswa, buruh, aktivis parpol, aktivis kemanusiaan, dan semua profesi dari lapisan masyarakat bersatu untuk turun ke jalan ke daerah Semanggi untuk menentang pengesahan UU PKB ini. Dan sebenarnya demo kali ini tuh nggak terlalu rusuh seperti saat peristiwa Semanggi I, tapi entah kenapa di saat para demonstran sedang istirahat duduk-duduk santai, tiba-tiba saja muncul beberapa mobil tentara dari arah jembatan Karet Sudirman yang kemudian dibarengi dengan serentetan suara tembakan. Dan ternyata tembakan itu dari para tentara yang turun dari mobil tersebut. Mendengar suara tembakan itu, para demonstran kocar-kacir berlarian memasuki kawasan kampus Atmat Jaya dan juga rumah sakit Jakarta. Kejadian ini begitu cepat, dan pokoknya saat itu aparat ini berusaha membubarkan para demonstran dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang paling ekstrim, yaitu menembaki para demonstran ini dengan peluru tajam. Akibatnya 10 orang dinyatakan tewas dan 210 orang mengalami luka-luka. Dan endingnya seperti peristiwa Semanggi I, tuntutan mereka tetap tidak digubris. Karena nyatanya pada saat itu RUU PKB tetap disahkan walaupun ada beberapa revisi di beberapa bagian. Tragedi ini pun dikenal dengan tragedi Semanggi II. Adanya korban jiwa pada peristiwa Semanggi I dan Semanggi II harusnya sudah jelas kalau ada tindakan pelanggaran HAM berat di peristiwa itu. Tapi pada tahun 2001, Panitia Khusus DPR RI menyatakan kalau peristiwa Semanggi bukanlah termasuk pelanggaran HAM berat. Padahal Komnas HAM yang telah membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat atau KPP HAM menyatakan kalau peristiwa Semanggi I dan Semanggi II adalah termasuk pelanggaran HAM berat. Bahkan setelah melakukan investigasi pada 21 Maret 2022,
KPPH menyimpulkan ada 50 oknum aparat dari TNI dan Polri yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa itu. Namun sayangnya banyak kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Berkas penyelidikan dari Komnas HAM soal kasus ini yang sudah masuk Kejaksaan Agung dari tahun 2002 juga seakan bolak-balik saja selama 8 kali. 8 kali loh. Jadi cuma bolak-balik dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, dari Komnas HAM ke Kejaksaan Agung lagi. Bolak-balik aja gitu selama 8 kali. 50 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini juga tidak pernah dibawa ke pengadilan. Pada 16 Januari 2020, Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan dalam forum DPR kalau tragedi Semanggi bukanlah merupakan pelanggaran HAM berat sehingga kasusnya tidak perlu dilanjutkan. Pernyataan Burhanuddin ini pun tentunya membuat beberapa pihak kecewa, terutama keluarga para korban peristiwa itu. Yang akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara juga merespon pernyataan Burhanuddin ini dengan mengatakan kalau pernyataan sang Jaksa Agung ini tidak sesuai kejadian yang sebenarnya dan menilai jika perbuatannya ini melawan hukum. Tapi Kejaksaan Agung melakukan banding hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung. Hasilnya ya Burhanuddin dinyatakan menang. Padahal pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui dengan jelas bahwa pelanggaran HAM berat telah terjadi pada beberapa peristiwa di Indonesia. Presiden saat itu menyatakan ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, termasuk diantaranya tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. Presiden juga saat itu meminta supaya kasus-kasus ini segera diselesaikan dengan tuntas. Tapi nyatanya sampai sekarang kasus ini masih gelap. Sementara itu selama 2 dekade ini, keluarga korban pun terus berusaha untuk mencari keadilan. Mereka masih rutin mengadakan acara kamisan hingga saat ini. Mereka menganggap kasus ini syarat dengan kepentingan sehingga sangat sulit untuk diungkap. Karena diduga kasus ini menyeret beberapa nama penting di negeri ini yang punya kekuasaan pada saat itu sampai sekarang ini. Dari mulai orang penting di kepolisian, para pimpinan ABRI, sampai presiden yang berkuasa pada saat itu. Dan itulah cerita tentang tragedi Semanggi. Tragedi berdarah yang masih banyak menyimpan misteri. Mudah-mudahan pemerintah ke depan bisa mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang, supaya para keluarga korban mendapatkan keadilannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Ketemu lagi di video lainnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.